Begitu gaji masuk, ada orang yang tidak sempat merayakan. Yang dilakukan pertama kali bukan memikirkan mau jajan apa, tapi membuka aplikasi bank dan mulai membagi-bagi saldo yang bahkan belum disentuh. Ada yang langsung memindahkan sebagian ke rekening orang tua, ada yang mengirim untuk biaya sekolah adik, ada yang menutup tunggakan listrik atau air rumah di kampung. Di ujung-ujungnya, baru dihitung, sebenarnya, sisa untuk diri sendiri tinggal berapa? Rasa bangga dan lelah sering datang berbarengan. Di satu sisi, ada kebahagiaan bisa membalas sedikit jerih payah orang tua, bisa membuat hidup di rumah terasa lebih ringan. Tapi seiring waktu, kiriman yang dulu terasa sebagai pilihan pelan-pelan berubah menjadi kewajiban. Kalau sedikit terlambat, ponsel mulai ramai. Pesan-pesan yang nadanya pelan tapi penuh harap, mengingatkan uang sekolah, biaya pengobatan, atau kebutuhan dapur yang mulai menipis. Di antara baris-baris teks itu, ada harapan besar supaya anak yang sudah kerja bisa mengatasi semuanya. Di kota, kehidupan berjalan dengan ritmenya sendiri. Kontrakan harus dibayar, transport dan makan sehari-hari tidak bisa berhenti. Namun dari kampung, sering terdengar anggapan bahwa siapapun yang sudah bekerja di kota pasti hidupnya lebih enak. Gajinya dianggap besar hanya karena terdengar lebih tinggi dari upah di desa, tanpa terbayang berapa cepat uang itu habis untuk kebutuhan dasar. Saat pulang, ada ekspektasi tak kasat mata, seolah-olah wajar kalau selalu bawa buah tangan, selalu siap mentraktir, selalu punya uang lebih. Rasa terjepit muncul ketika kebutuhan rumah sendiri mulai saling bertabrakan. Ada keinginan punya tabungan darurat, impian pelan-pelan menyiapkan masa depan, mungkin juga rencana menikah atau membeli tempat tinggal yang lebih layak. Namun tiap kali saldo mulai bertambah sedikit, selalu ada kabar dari keluarga yang membuat angka itu kembali menipis. Bukan karena keluarga jahat atau sengaja memanfaatkan, lebih sering karena memang keadaan mereka tidak mudah. Dan di tengah semua itu, ada seseorang yang mencoba menahan semua sisi agar tidak runtuh. Tidak semua orang berani jujur tentang beratnya posisi ini. Mengeluh terasa seperti dosa. Seolah-olah kalau mengungkap kelelahan, berarti tidak tulus membantu. Maka banyak yang memilih diam, hanya bercanda ringan di kantor soal gaji langsung hilang, padahal di balik tawa itu ada perasaan kosong yang tidak gampang dijelaskan. Mereka yang terlihat paling kuat seringkali yang paling jarang bercerita. Ada momen-momen kecil yang membuat dilema itu semakin tajam. Misalnya ketika ingin membeli sesuatu untuk diri sendiri, hal simpel seperti sepatu baru atau makan di tempat yang sedikit lebih mahal. Tangan sudah hampir menekan tombol bayar, tapi kepala mengingatkan bahwa akhir bulan nanti akan ada tagihan lain dari rumah. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama muncul kebiasaan baru, menunda keinginan pribadi sebelum bahkan sempat mengakuinya. Di sisi lain, ada saat-saat yang membuat semua pengorbanan terasa tidak sia-sia. Ketika orang tua mengirim pesan sederhana berisi terima kasih, ketika adik bercerita dia lulus ujian berkat les yang dibiayai, atau ketika rumah di kampung akhirnya tidak bocor lagi karena atapnya diganti. Di momen seperti itu, perhitungan rasional tentang uang mendadak mengecil. Yang tersisa hanya rasa hangat karena bisa menjaga orang-orang terdekat, meski harus mengorbankan banyak hal yang tidak terlihat. Tetap saja, cinta pada keluarga tidak otomatis menghapus letih. Seseorang bisa sangat sayang, dan di saat yang sama ingin sekali istirahat sebentar dari peran sebagai penolong utama. Bisa rindu rasanya punya gaji yang sepenuhnya milik sendiri, tanpa langsung terpecah ke banyak arah. Bisa ingin punya hari di mana tidak perlu merasa bersalah hanya karena memilih membeli sesuatu untuk diri sendiri. Cerita-cerita seperti ini jarang muncul di permukaan. Yang terlihat biasanya hanya hasil akhirnya, orang tua yang tampak lebih tenang, adik yang bisa kuliah, keluarga yang menganggap anak yang sukses di kota. Bagian tentang begadang memikirkan sisa saldo, tentang menahan diri menolak ajakan teman karena dompet terlalu tipis, tentang perasaan bersalah ketika tidak bisa mengirim sebesar bulan lalu. Semua itu terlindung di balik senyum yang rapi. Kalau kamu sekarang sedang berada di posisi ini, terhimpit antara menjaga keluarga dan menjaga diri sendiri, mungkin belum ada jawaban pasti yang bisa menenangkan semuanya. Tapi wajar kalau kadang merasa lelah, wajar kalau sesekali ingin berhenti sebentar dan menarik napas panjang. Menyadari bahwa kamu sudah berusaha sejauh ini saja, bagi banyak orang di rumah, mungkin sudah lebih dari cukup, meski kamu sendiri jarang merasa demikian. Dan mungkin, pelan-pelan, kamu juga berhak mengakui pada diri sendiri bahwa menjadi tulang punggung bukan hanya soal kuat, tapi juga soal berani mengakui betapa beratnya langkah yang dijalani setiap bulan.